Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puansanda Ramadhani. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus statistika industri 2, modul 1, estimasi dan uji hipotesis. Soal 1, penelitian untuk memperkirakan selisih nilai IPK pada angkatan 2022 yang diukur pada dua kelas statistika industri 2 di Departemen Teknik Industri. Sebanyak 16 sampel dikumpulkan dari kelas C dan 14 sampel dari kelas D. Kelas C memiliki rata-rata IPK 3,65 dengan standar deviasi 2,5, sedangkan kelas D memiliki rata-rata IPK 2,35 dengan standar deviasi 1,5. Carilah selisih rata-rata IPK kedua kelas dengan selang kepercayaan 95% jika penelitian berasal dari populasi normal dengan variasi yang berbeda. Diketahui sampel 1 atau N1 sama dengan 16, rata-rata IPK kelas C 3,65, standar deviasi untuk kelas C 2,5, sampel kedua yaitu 14, rata-rata IPK kelas D 3,35, standar deviasi kelas D 1,5, menggunakan interval kepercayaan 95% dengan tingkat signifikansi 1 dikurang 95%, yaitu 5%, 0,05. Berapakah selisih rata-rata IPK kedua kelas dengan kepercayaan 95%? Dijawab. Sebelumnya kita cari dulu derajat kebebasan dengan rumus yaitu S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 lalu dikuadratkan dan dibagi dengan S1 kuadrat per N1 dikuadratkan per N1 dikurang 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per N2 dikurang 1. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus, yaitu 2,5 kuadrat per 16 ditambah 1,5 kuadrat per 14 dikuadratkan, dibagi dengan 2,5 kuadrat per 16 dikuadratkan ditambah per 16 kurang 1 ditambah 1,5 kuadrat per 14 dikuadratkan per 14 kurang 1. Lalu didapatkan 62,5 per 16 ditambah 2,25 per 14 dikuadratkan per 62,5 per 16 kuadrat per 15 ditambah 2,25 per 14 dikuadratkan per 13. Lalu hasilnya didapatkan 0,39 ditambah 0,16 dikuadratkan per 0,39 kuadrat per 15 ditambah 0,16 kuadrat per 13. Selanjutnya 0,55 dikuadratkan per 1,521 per 15 ditambahkan 0,025 per 13. Lalu didapatkan hasil yaitu 25 untuk derajat kebebasan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus yaitu X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang T alfa per 2 V akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kecil dari mu1 dikurang mu2 kecil dari S1 kurang S2 X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah T alfa per 2 akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Lalu kita masukkan angkanya yang sudah diketahui 3,65 dikurang 3,35 dikurang T 0,05 per 2. Lalu akar 2,5 kuadrat per 16 ditambah 1,5 kuadrat per 14 kecil dari mu1 dikurang mu2 kecil dari 3,65 dikurang 3,5 ditambah 0,05 per 2 akar dari 2,5 kuadrat per 16 ditambah 1,5 kuadrat per 14. Nah, di sini didapatkan nilainya yaitu mu1 dikurang mu2 itu lebih besar dari minus dari 1,224 dan lebih kecil dari 1,824. Maaf, untuk mu1 kurang mu2 itu lebih besar dari minus 1,224 dan lebih kecil dari 1,824. Baik, pada soal kedua,
Sebuah penelitian dilakukan untuk menyelidiki kontaminasi zat A terhadap perairan di kota X. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara mengukur konsentrasi zat A pada beberapa sampel ikan yang hidup di perairan kota tersebut. Adapun nilai konsentrasi zat A dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka tentukanlah estimasi dan uji hipotesis rata-rata dari konsentrasi zat A. Pada tabel berikut dapat diketahui bahwa terdapat data sebuah sampel yang ada pada perairan di kota X, sehingga kita disuruh untuk menentukan estimasi dan uji hipotesis rata-rata dari satu populasi. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama-tama ditentukan parameter estimasi rata-rata dari satu populasi. Untuk jumlah datanya yaitu 53, rata-rata sampel 0,54, standar deviasi sampel 0,35. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka diperoleh nilai alfa yaitu 0,05. Dengan nilai alfa per 2 yaitu 0,025, atau menggunakan nilai 0,975 untuk menentukan nilai Z pada tabel Z, yaitu diperoleh pada poin berikut dengan nilai Z-nya 1,9 dan 0,06, sehingga diperoleh nilai Z alfa per 2 yaitu 1,96. Setelah diperoleh seluruh parameter estimasi rata-rata satu populasi, digunakan perumusan estimasi rata-rata pada satu populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui, dengan perumusan X bar dikurang Z alfa per 2 dikali standar deviasi sampel dibagi dengan akar N, sehingga diperoleh hasilnya yaitu rata-rata populasi berada di rentang 0,446 hingga 0,634, sehingga diperoleh nilai estimasi rata-rata konsentrasi zat A berada pada interval 0,446 hingga 0,634. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian untuk uji hipotesis. Berdasarkan hasil dari uji estimasi pada sebelumnya, diperoleh nilai estimasi rata-rata berada pada rentang 0,446 dan 0,634, sehingga kita mengambil nilai 0,5 yang berada pada rentang tersebut, sehingga untuk hipotesis awalnya kita gunakan yaitu nu sama dengan 0,5, dengan hipotesis alternatif yaitu nu tidak sama dengan 0,5, sehingga kita menggunakan two-tailed test untuk melakukan uji hipotesis estimasi rata-rata satu populasi ini. Sehingga ditentukan parameter-parameter pada uji hipotesis sebagai berikut, yang hampir sama pada estimasi sebelumnya, namun ada tambahan berupa nilai negatif Z alfa per 2 yaitu negatif 1,96. Karena kita menggunakan two-tailed test, yaitu kita menentukan nilai Z hitung yaitu rata-rata sampel dikurang nu per standar deviasi sampel dibagi dengan akar N, sehingga diperoleh nilai Z yaitu 0,83. Setelah didapatkan nilai Z, yaitu memplot pada grafik, dan nilai 0,83 berada di daerah gagal tolak, dengan daerah gagal tolak yaitu 1,96 ke atas dan negatif 1,96 ke bawah, sehingga keputusannya yaitu H0 ditolak apabila nilai Z kurang dari negatif Z alfa per 2 atau di daerah ini, atau Z lebih dari Z alfa per 2 atau berada di daerah ini, dan didapatkan hasil bahwa nilai Z berada di antara negatif Z alfa per 2 dan Z alfa per 2 dan berada pada daerah gagal tolak, sehingga diperoleh keputusan bahwa H0 gagal tolak, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa konsentrasi zat A pada perairan di kota X tidak berada pada rata-rata 0,5. Selanjutnya untuk soal ketiga, yaitu Provinsi A yang memiliki penduduk sebanyak 400 orang dan Provinsi B yang memiliki penduduk sebanyak 900 orang dicanangkan akan bergabung. Terdapat pro dan kontra terhadap wacana ini. Apabila 150 penduduk Provinsi A dan 430 penduduk Provinsi B menyetujui wacana ini, apakah dapat disimpulkan bahwa proporsi penduduk Provinsi A yang setuju bernilai lebih tinggi daripada proporsi penduduk Provinsi B yang setuju dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%? Pada soal berikut dapat diketahui bahwa kita akan menggunakan estimasi dan uji hipotesis proporsi pada dua populasi, di mana populasi yang pertama yaitu pada Provinsi A dan populasi kedua yaitu Provinsi B, dan menggunakan uji proporsi karena kita akan menentukan apakah
populasi pada provinsi A lebih tinggi daripada provinsi B. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diketahui bahwa parameter-parameter yaitu populasi pada provinsi A yaitu 400 orang dengan nilai X yaitu nilai yang setuju yaitu sebanyak 150 orang, sehingga didapatkan nilai proporsi untuk populasi pada provinsi A yaitu 150 dibagi dengan 400 diperoleh 0,375, dan jumlah populasi atau N pada provinsi B yaitu 900 orang dengan XB yaitu 430 orang, sehingga didapatkan nilai proporsi untuk provinsi B yaitu 430 dibagi 900 yaitu 0,478. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka nilai alfa yaitu 0,05 dengan nilai Z alfa berdua yaitu 1,96. Untuk pertanyaannya, apakah proporsi populasi A lebih dari proporsi populasi B, sehingga digunakan perumusan estimasi proporsi dua populasi dengan perumusan sebagai berikut, sehingga diperoleh nilai selisih proporsi pada proporsi A dan B yaitu pada rentang negatif 0,144 hingga negatif 0,061, sehingga diketahui bahwa selisih proporsi pada kedua populasi bernilai negatif karena tidak mengandung nilai 0. Artinya proporsi penduduk provinsi A yang menyetujui wacana tersebut tidak lebih banyak atau lebih sedikit daripada penduduk pada provinsi B. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan uji hipotesis proporsi dua populasi, pertama-tama ditentukan hipotesis awal dengan nilai H0 PA sama dengan PB dan hipotesis alternatif yaitu PA kurang dari PB. Untuk parameter uji hipotesis yang telah didapatkan sebelumnya, namun kita menggunakan nilai alfa dan tidak menggunakan nilai alfa per 2 karena kita menggunakan uji one tail test, yang artinya kita akan menguji satu sisi saja dan tidak menggunakan uji pada kedua sisi. Dan untuk uji satu sisi kita menggunakan nilai alfa, sehingga nilai Z-nya yaitu 1,645. Kita menggunakan nilai negatif karena kita menggunakan uji untuk kurang dari. Setelah didapatkan perumusan dari uji hipotesis proporsi dua populasi, diperoleh hasil bahwa nilai Z0 yaitu negatif 3,43, yang artinya ketika diplotkan pada grafik distribusi normal berikut, nilai negatif 3,43 berada di sebelah kiri dari nilai negatif Z alfa yaitu negatif 1,645, yang berartinya nilai Z0 berada di daerah penolakan. Keputusan yang dapat kita ambil yaitu H0 ditolak apabila nilai Z0 kurang dari negatif Z alfa, yang artinya pada daerah berikut, dan didapatkan hasil bahwa nilai Z0 kurang dari Z alfa, sehingga keputusannya yaitu H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka kita akan mengambil hipotesis PA kurang dari PB, sehingga dapat disimpulkan bahwa cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi penduduk yang menyetujui wacana tersebut pada provinsi A lebih sedikit daripada penduduk pada provinsi B. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.